Namun sayang, Sya'labah ini diberikan ujian susah sama Allah, malah justru mengeluh kepada Rasulullah. Untuk itu ya Rasulullah, supaya hamba ini tidak miskin seperti ini terus, supaya hamba bisa beribadah dengan khusyuk ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah. Mustahil doamu ditolak oleh Allah. Apa yang kau inginkan wahai Sya'labah? Mintakan kepada Allah supaya Allah memberikan kekayaan kepadaku. Masya Allah. Apa kata Rasulullah saat itu? Ya Sya'labah, qalilun tu'addi syukruhu khairum min katsirun la tutiqhu. Nikmat rizki yang sedikit yang Allah berikan kepadamu itu jauh lebih baik ketimbang nikmat yang banyak namun engkau lupa, lalai untuk mensyukurinya. Belum tentu nanti Allah memberikan kaya kepada engkau beribadah seperti saat ini. Enggak ya Rasulullah, enggak. Aku berjanji, kalau keterbatasanku saat ini saja aku bisa beribadah dengan khusyuk, apalagi nanti kalau aku kaya, justru aku bisa khusyuk lagi berlama-lama di masjid dengan engkau, berzikir berlama-lama. Lalu karena Sya'labah ini mendesak, kemudian Rasulullah mendoakan, Allahumma aghnina 'ala Sya'labah, ya Allah berikan kekayaan kepada Sya'labah. Sinilah kemudian Rasulullah memberikan modal kepada Sya'labah sepasang kambing jantan dan kambing betina. Peliharalah wahai Sya'labah, insyaallah ini membawa berkah untuk rizkimu. Dipelihara oleh Sya'labah, singkat cerita Masya Allah, hewan piaraan yang dimodali oleh Rasulullah berkembang biak, beranak dan beranak. Namun apa yang terjadi? Ternyata Sya'labah lupa kepada janjinya. Lupa kepada janjinya, bukan lagi sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tetap dia kerjakan berjamaah. Namun Sya'labah berada di barisan yang paling belakang karena selalu masbuk, ketinggalan berjamaah. Dan disitulah Allah menurunkan istidrat kepada Sya'labah. Semakin hari semakin luar biasa rizkinya. Semakin banyak hewan peliharaan Sya'labah, sampai akhirnya Sya'labah buru-buru melaksanakan sholat berjamaah dengan Rasulullah. Hanya kelihatan seminggu sekali melaksanakan sholat Jumat. Rasulullah sambil geleng-geleng kepala dan mengatakan celaka Sya'labah. Sampai akhirnya Rasulullah melihat Sya'labah benar-benar tidak melaksanakan sholat bersama Rasulullah di Masjid Nabawi saat itu. Hadirin jamaah pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini menunjukkan bahwasanya nikmat yang sedikit yang Allah berikan kepada kita, syukuri saja. Karena bisa jadi nikmat yang sedikit ini akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita minta banyak kepada Allah, jangan-jangan banyaknya rizki ini membuat diri kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, yang menyebabkan doamu tertolak di hadapan Allah karena hatimu mati. Engkau kurang bisa dekat dengan Allah. Yang pertama, araftumullah wa lam tu'tuhu haqqahu. Kamu hanya kenal kepada Allah, namun haknya Allah untuk engkau sembah dan kewajibanmu sebagai seorang hamba cenderung engkau tinggalkan wahai saudaraku. Jawab Imam Hasan Al-Basri kepada penduduk kota Basrah yang bertanya kepada beliau. Ini yang menyebabkan hatimu mati adalah karena kenalmu kepada Allah hanya sebatas pengakuan lisan saja. Di saat engkau ditanya, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Siapa yang menciptakan alam semesta dan isinya? Dengan lantang lisan kita menjawab, Allahu Rabbi. Tuhan saya Allah yang menciptakan segala-galanya. Namun kewajiban kita sebagai hamba Allah dan haknya Allah untuk kita sembah cenderung kita lalaikan dan belum kita sempurnakan. Bisa jadi inilah yang menyebabkan tersumbatnya doa kita di hadapan Allah, sehingga terhalang doa kita belum didengarkan oleh Allah, bahkan belum dijawab doa kita. Bukankah sangat simpel? Di dalam suratul Fatihah Allah memberikan peringatan kepada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini penggalan ayat yang saya yakin semua kita hafal. Jangan hanya sekedar ayat ini kita baca, namun kita tidak mentadaburi isi ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalimat yang begitu spektakuler. Tartibul kalimat fid du'a. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan. Ingat wahai saudaraku, di tengah-tengahnya ada huruf wawu. Wawu di sini adalah wawu ma'iyah yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ayat yang satu dengan ayat yang kedua. Atau ayat ini dibolak-balik nggak bisa. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budun. Minta dulu baru kemudian nyembah.
tartibul kalimat, yang benar kalimatnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembahnya dulu kita benerin, baru kemudian pertolongan Allah insya Allah akan datang kepada kita. Kalau sholat kita sudah diperbaiki sholat kita, amalan-amalan dan perintah-perintah dari Allah sudah kita laksanakan dengan ikhlas dan mengharap ridho dari Allah, maka insya Allah nasta'innya akan Allah berikan kepada kita. Bahkan tidak sedikit ada orang iyyaka na'budu, nyembahnya sudah benar kepada Allah, tapi waduku nasta'in, mintanya kepada paranormal, mintanya kepada dukun. Ini yang jelas menyekutukan Allah, mempermainkan akidah kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik, nyembahnya kepada Allah namun mintanya kepada dukun. Ini jelas-jelas yang membuat tertolaknya amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan percaya saja dengan ramalan paranormal atau dukun, itu akan tertolak ibadah kita selama 40 hari 40 malam. Ma'asyiral muslimin, hadirin, assalamualaikum Nusantara, pemirsa TV dimanapun anda semua berada, yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan yang pertama, araftumullaha walam tu'tu haqquhu, tertolaknya doa manusia di hadapan Allah karena dia hanya sebatas pengakuan saja Allah itu ada di lisan, namun kewajibannya dia tidak sempurnakan dengan baik. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan doa manusia tertolak di hadapan Allah, qara'tumul Qur'ana walam ta'malu bih. Al-Quran setiap hari hanya dia baca, namun dia tidak pernah mengambil hikmah dari apa yang dia baca, apalagi mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah, jika semua kita kerjakan, kita lakukan karena Allah, luar biasa pahalanya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan Al-Quran ini bisa menjadi syafaat buat orang yang membaca. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Banyak-banyaklah kalian membaca Al-Quran, karena Al-Quran yang kalian baca itu akan menjadi penolong dan syafaat bagi siapapun yang gemar membacanya, asalkan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan luar biasa dahsyatnya Al-Quran ini. Dalam hadis yang lain pun Rasulullah pernah menyampaikan, man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanatun. Siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka Allah akan berikan kebaikan pada orang ini. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dari kita membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan.